Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Tati selaku dosen pengampu biomaterial hutan dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan tema manipulasi hasil hutan untuk masa depan, hasil hutan sebagai sumber energi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Adila, dan Elisa Septiani, Arif Budi, Maria Kari, dan Dava Raihan. Kemudian outline dari presentasi kali ini dimulai dari pendahuluan, pemanfaatan bahan nabati, cara pembuatan briket, manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, dan diakhiri dengan penayangan video. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Peningkatan pemanfaatan bahan bakar fosil sebagai energi sangat kontradiktif dengan kondisi jumlah cadangan dan produksi sumber energi yang semakin menurun, sehingga menyebabkan pentingnya kebutuhan sumber energi alternatif. Beragam metodologi dilakukan untuk memperoleh sumber energi sebagai pengganti bahan bakar fosil, di mana salah satu yang sedang dikembangkan sekarang yaitu sumber energi baru terbarukan yang bersumber dari biomasa. Sumber energi ini berasal dari tanaman yang dapat diolah sebagai sumber energi, di mana hutan sebagai sumber daya alam yang kaya akan keanekaragaman hayatinya memiliki potensi besar sebagai sumber energi biomasa. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Desember 2021, luas kawasan hutan di Indonesia adalah 126 juta hektar atau sekitar 72% dari wilayah Indonesia. Dengan potensi ketersediaan yang cukup besar dibandingkan dengan pemanfaatannya, maka keberadaan hutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan untuk menghasilkan biomasa. Baiklah, saya Arif di Setiawan NIM 1151908 akan melanjutkan pembahasan tentang pemanfaatan bahan nabati untuk menghasilkan energi. Nah, pemanfaatan bahan nabati ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada biomasa yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Contohnya biomasa yang digunakan secara tidak langsung yaitu sebagai biodiesel, biometanol, dan bioetanol. Biodiesel merupakan bahan bakar yang disukai karena ramah lingkungan. Biodiesel dibuat dari minyak-minyak nabati seperti minyak kelapa, minyak kedelai, minyak kelapa sawit, dan minyak-minyak dari biji-bijian tanaman lainnya. Biometanol, salah satu solusi pengganti energi fosil dengan energi hijau yang dibuat melalui proses hidrogenasi CO2. Sedangkan bioetanol merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai campuran bahan bakar sepeda motor. Selanjutnya ada biomasa yang digunakan secara langsung. Yang pertama ada biopellet, yaitu jenis bahan bakar padat berbasis limbah biomasa yang memiliki ukuran lebih kecil daripada briket. Dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan bahan penyusunnya. Yang pertama ada pelet batang, pelet bagas, pelet serbuk, gergaji, dan pelet ranting. Pelet batang merupakan pelet yang pengolahannya dari berbagai sisa tanaman perkebunan atau pertanian yang tidak terpakai. Bahan dasar pelet ini adalah batang, jagung, jerami gandum, jerami padi, kulit kacang tanah, dan lain-lain. Pelet bagas atau ampas tebu merupakan pengolahan dari limbah tebu yang sudah tidak digunakan lagi, namun dapat diolah lagi menjadi bahan bakar terbarukan dalam bentuk pelet. Pelet serbuk gergaji merupakan pengolahan lanjut dari sisa atau limbah kayu dari gergajian kayu dengan nilai kalori yang mencapai 4.000 sampai 4.500 kilokalori. Yang terakhir, pelet ranting merupakan hasil pengolahan limbah kayu sisa penebangan yang nilai kalorinya lebih rendah daripada pelet serbuk gergaji. Yang kedua ada briket, yaitu sebuah blok bahan yang dapat dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Briket ini dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan bahan penyusunnya, yaitu ada briket kayu atau ranting, briket sekam padi, briket arang, dan juga briket daun kering. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas lebih detail tentang briket ini, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu cara pembuatan briket. Briket merupakan salah satu produk hasil hutan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi. Briket dapat dibuat dari bahan organik seperti dedaunan kering dari berbagai jenis tumbuhan, tempurung kelapa, serat kayu, dan lain-lain. Briket dalam pembuatannya harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kadar air, kadar abu, bahan penyusunnya, dan kalor yang dikeluarkan. Berdasarkan Wandi et al. Tahun 2015 bahwa semakin tinggi kadar air dan abu di dalam briket, maka akan semakin sulit dan lama penyalaan. Dalam pembuatan briket, diperlukan alat dan bahan seperti daun kering, serbuk kayu, bahan perekat, dan lain-lain. Daun kering dan serbuk kayu yang dipilih adalah yang tidak memiliki banyak kandungan air. Selanjutnya yaitu dilakukan pembakaran daun kering di dalam drum
hingga menjadi arang, dan serbuk kayu dilakukan proses penyangrai yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan silika dan mineral, untuk menghilangkan kadar air dan kadar abu yang masih terkandung di dalam bahan penyusun. Setelah itu, dilakukan pembuatan perekat dengan tepung tapioka yang dicampur dengan air dan diaduk. Lalu serbuk kayu yang telah disangrai dan dihaluskan dicampur dengan daun kering yang telah menjadi arang. Lalu ditambahkan bahan perekat. Setelah itu dilakukan pencetakan dengan pipa paralel. Lalu dikeringkan selama kurang lebih 1 minggu. Briket pun akhirnya dapat diuji coba dan digunakan dan sudah memiliki nilai ekonomi. Baik, saya Malia Koretanesa, NIM 115-19023. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari briket ini apabila ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Beberapa manfaatnya yaitu pertama, peluang bisnis yang baik, termasuk bagi masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Mahmud pada tahun 2011, bahwa dalam jangka waktu 5 tahun, nilai NPV atau Net Present Value dari usaha briket tersebut cenderung positif dan nilai IRR atau Internal Rate of Return bernilai 100%. Nah, NPV sendiri kita ketahui bahwa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur peluang dari sebuah investasi. Dengan metode NPV ini dapat dievaluasi kelayakan suatu bisnis, proyek, maupun investasi pada suatu perusahaan, di mana jika NPV ini bernilai positif, maka itu akan menunjukkan bahwa pendapatan dari investasi tersebut lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Atau dengan kata lain, perusahaan atau usaha tersebut layak untuk dilanjutkan. Nah, kemudian IRR sendiri merupakan salah satu acuan perhitungan efisiensi dari sebuah investasi, di mana secara umum semakin tinggi tingkat pengembalian internal atau internal rate of return ini, maka investasi tersebut semakin diinginkan untuk dilakukan seperti itu. Nah, untuk perbedaan secara umum dari NPV dan IRR sendiri, di mana NPV ini dinyatakan dalam bentuk absolut, sementara IRR dalam bentuk persentase. Dan NPV umumnya digunakan untuk menentukan surplus dari suatu proyek, sementara IRR mewakili keadaan untung atau rugi dari suatu perusahaan. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu berdampak positif bagi lingkungan, di mana hal ini berkaitan dengan banyaknya biomasa limbah yang dapat dikonversi jadi briket. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud pada tahun 2011 ini mengenai analisis besaran limbah tempurung kelapa di kota Samarinda, didapatkan dengan asumsi bahwa 15% dari berat kelapa tersebut merupakan limbah, 15% sampai dengan 19%, maka didapatkan setiap 200 ton dari tempurung kelapa dapat menghasilkan 160 ton briket arang tempurung kelapa. Nah, kemudian juga yang ketiga, pelatihan pembuatan briket relatif lebih mudah dilakukan dan dipraktekkan oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga secara pribadi maupun yang dilakukan sebagai peluang usaha. Baiklah, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut dapat dilihat daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 6, berikutnya dilanjutkan dengan penayangan video dan sesi diskusi.